peningkatan kekerasan seksual itu hampir menyentuh 50%. Hah, demi apa Kak? Hai semuanya, kembali lagi di podcast Admi Syarif Institute dengan segmen BBM, Bincang-Bincang Mahasiswa. Nah, Tabik pun. Ya ampun. Nah, hari ini aku udah ngebawain kedatangan temen spesial banget nih, karena dia bakalan ngebahas soal dunia perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, boleh langsung aja Kak dikenali namanya siapa dan dari fakultas mana, angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Indah Karahma Umar atau akrab dipanggil Indah. Merupakan mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2024. Oke, salam kenal ya Kak Indah. Salam kenal. Terima kasih udah mau mengisi podcast kita pada hari ini. Dan Kak Indah ini bakalan sharing-sharing tentang dunia perkuliahan dia selama di Fakultas Hukum nih. Boleh dong Kak dijelasin kira-kira hukum sendiri itu apa sih Kak perkuliahannya? Fakultas Hukum sendiri kan banyak nih ya Kak ya. Kalau yang udah menyangkut hukum, pasti hafalan pasal ya Kak. Jadi iya. pasal itu harus sudah di luar kepala. Sebenarnya itu agak sedikit perspektif yang salah, karena di Fakultas Hukum itu kita bukan menghafal, tapi kita memahami paradigma bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama permasalahan hukum. Jadi itu salah satu perspektif yang salah di kalangan masyarakat ataupun di kalangan siswa-siswi ini yang mau masuk ke jurusan hukum. Itu kita nggak menghafal, tapi kita memahami. Iya, gitu. jadi itu memang pasal-pasal tuh bukan sekadar diapalin di kepala aja, Ya, tapi harus betul. dipahami gitu ya Kak. Betul, karena jujur nih, salah satu kalau dari menteri kita, wakil menteri kita pernah berkata salah satu jurusan yang bakal nggak akan diganti sama AI itu hukum. Menurut aku tuh bener banget. Iya. Karena setiap kasus itu memiliki paradigmanya sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin AI bisa menggantikannya. Iya, benar sekali. Karena kan memang hukum ini apa ya? Salah satu bahkan aku melihat hukum di Universitas Lampung sih itu termasuk menjadi fakultas yang favorit dan diminatin juga termasuk yang terbaik gitu. Iya, betul. Di Fakultas Hukum Unila itu satu angkatannya bisa, kalau angkatan aku ya Kak ya, kalau nggak salah itu ada 800. Tapi makin tahun nih kayak tahun 2026 ini itu malah semakin diturunin berkurang. Iya dong pasti kuotanya, karena peminatnya banyak, tapi dari Fakultas Hukumnya sendiri itu tidak bisa memanage terlalu banyak mahasiswa. Iya, benar. Jadi semakin tahun persaingannya juga tuh makin ketat. Iya, bahkan itu aku sempat baca-baca itu tuh Fakultas Hukum itu banyak juga ya dari luar Lampung mau masuk ke Unila buat ke Fakultas Hukumnya gitu. Karena kalau aku nggak salah nih ya Kak, Fakultas Hukum itu termasuk top 10 atau top 15 gitu yang terbaik yang ada di Indonesia. Iya, memang ada fakultas. datanya Iya, sih. ada datanya. Tapi mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri, karena aku lupa itu yang mengeluarkan datanya siapa. Iya, tapi benar-benar. itu membuktikan kalau kualitas Fakultas Hukum kita baiklah di kancah nasional. Oke. Kan tadi kita udah bahas nih. Tadi aku tuh ngenalin Kak Indah ini sebagai anak dari Fakultas Hukum. Iya, betul. Nah, ini kan berarti masuknya ke fakultas, tapi sebenarnya di Fakultas Hukum Unila sendiri itu ada penjurusannya nggak sih Kak? Oke, kalau penjurusan di Fakultas Hukum, karena kan kita jurusannya itu cuma satu, ilmu hukum Kak. Ilmu hukum. Tapi ada peminatannya. Nah, peminatan ini bakal mahasiswa itu bisa milih di semester atas, semester 6 kalau tidak salah. Nah, baru mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk semester 6 bisa milih antara mau ke hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum administrasi negara, dan juga hukum tata negara. Ada 5. Ada 5 ya? Ada 5, iya. Gitu sih. Tapi kalau misalkan dari Kak Indah sendiri tuh kira-kira dari sekarang udah ada belum sih kayak kepikiran peminatannya kemana nanti? Oke, kalau dari aku pribadi sih, nah balik lagi nih di Fakultas Hukum sendiri yang favorit mungkin ya Kak ya. Iya. Itu ada 2, antara tuh? Pidana kalau nggak perdata. Iya. Kalau pidana itu masuk ke ranah-ranah apa ya? Apa tuh? Ke pemerintahan lah. Pemerintahan. Iya, kayak jadi jaksa, hakim. Iya. Dan kalau keperdataan itu sekarang
Apa tuh? Biasanya Iya, kalau di hukum itu yang pertama pasti pidana. pidana dulu Pidana ya. dulu. Ya, anak-anak pasti milihnya mayoritas ke pidana. Ke pidana dulu. Tapi tahun kemarin angkatan 2024. 2024 itu pas masuk perminatan mereka malah banyak milih perdata. Nah, itu Kenapa karena gitu ya? pas Minbes sih. Oh, karena terinfluence Minbes. pas Minbes ya. Iya, pas Minbes itu kalau nggak salah pernah salah satunya ya kayak pernah nge-up tentang corporate law. Corporate law itu yang ada di perusahaan-perusahaan. Dan itu kalau dihukum masuknya ke peminatan perdata. Jadi banyak yang mahasiswa-mahasiswa sekarang bukan masuk hukum itu bukan hanya untuk ke pemerintahannya aja, tapi mau coba juga masuk ke perusahaan sebagai corporate law tadi. Jadi itu kan kalau selama ini kan mungkin kita kalau ngelihat anak dari lulusan jurusan hukum ya, fakultas hukum, Iya, betul. itu tuh nanti dia paling mentok-mentok jadi jaksa. Iya, gitu. Padahal tuh sebenarnya kayaknya tuh hukum itu nggak cuma di situ aja ya, Betul. Kak. Banyak juga di kantor-kantor Iya, gitu. Justru hukum salah satu menurut aku yang paling general, maksudnya bisa masuk kemana aja. Mau masuk ke pemerintahan bisa, non pemerintahan bisa, karena setiap perusahaan itu pasti membutuhkan ahli hukumnya masing-masing. Oh iya, benar-benar. Jadi kita mahasiswa fakultas hukum tuh bisa banget masuk ke situ. Tergantung balik lagi planning karir. Planning karirnya kita planning sih karir nanti kita mau kemana. Betul. Iya. Terus tadi kan udah sempat bahas hukum pidana, hukum perdataan, terus masih ada 3 lagi tuh ya? Iya, betul. Apa aja tuh, Kak? Selanjutnya ada hukum internasional. Hukum internasional. Oh, iya. berarti kayaknya keluar negeri. Iya, nih bener. ya, Nah, udah. ini hukum internasionalnya Apa tuh? juga sebenarnya perspektifnya bagus juga. Cuman kenapa di Indonesia kurang diminati mungkin diminatin ya. mungkin karena ada HI juga kan di FISIP. Oh iya sih, Ya, benar-benar. Ada tapi hubungan beda, internasional ya. Iya, tapi HI dan hukum internasional tuh agak sedikit berbeda karena kalau Iya. HI kan sebagai diplomatnya. Nah, kalau di HI-nya itu di hukumnya, di hukum di hukum internasionalnya internasionalnya. itu, ya kita lebih ngebahas kayak jika ada permasalahan, contohnya nih ada WNI dan WNA, WNI-nya itu menikah di Indonesia, punya anak, nanti anaknya kewarganegaraan gimana, itu kan termasuk ke hukum perdata internasional. Jadi urusan-urusan yang membahas keperdataan dalam lingkup lintas batas negara. Oke, gitu. Dan yang lain-lainnya. Tapi yang paling Apa menurut tuh? aku bagus juga itu ada hukum laut internasional sih. Wow, apa tuh? Hukum laut internasional. Di dalam Apa tuh? hukum internasional itu ada namanya hukum laut internasional. Kan kita sebagai negara kepulauan, Iya. ya pasti banyak banget batasan-batasan yang Iya. harus sebenarnya kita tuh sebagai mahasiswa paham. Nah, itu menurut aku masuk banget ke hukum laut internasional karena kita di situ belajar bagaimana sebenarnya kalau ada kapal asing yang masuk ke Indonesia itu legal atau enggak sih? Iya. Gimana cara pengurusnya? Iya, atau bahkan gimana? tuh kan kayak ada perbatasan wilayah juga Iya, ya, Kak. betul. Nah, itu di hukum internasional kita membahas terkait hal-hal tersebut. Wow, keren-keren sih. Itu Iya. kita baru bahas berapa? 3 ya? Iya, baru 3. Terus ada 2 lagi ya, Kak? Iya, Apa hukum tuh? administrasi negara sesuai dengannya. Iya, Yaitu mengurus pasti administrasi administrasi yang ada di negara. negara. Nah, itu menurut aku penjurusan Apa yang tuh? bagus juga karena Iya. kita kan pasti ngebahas administrasi negara itu apalagi di Indonesia kita kan banyak Iya. nih yang kayak, Kak, aku mau, kan aku bayar pajak nih. Terus pajak itu gimana sih alirannya? Kayak MBG itu jadinya kewenangan siapa ya? Oh, Itu di iya. hukum administrasi negara dan hukum ATN itu sebenarnya saling bersangkutan. Hukum ATN. HTN itu hukum HTN. tata negara. Oh iya, sorry. Iya, yang Hukum kelima ATN. tadi. Jadi HAN dan HTN itu saling bersinambungan Iya, soalnya. mereka juga saling bekerja sama gitu ya, Iya, Kak, untuk karena membahas hal tersebut. Betul, karena kalau udah ngebahas administrasinya pasti ada ketatanegaraannya kan. Iya, Nah, itu benar. jadi saling satu lah bisa dibilang, tapi berbeda. Wow, keren banget sih Iya. tadi jurusan-jurusannya. Mungkin teman-teman udah mulai tertarik nih, Iya, kayak oh betul. ternyata hukum itu begini ya gitu. Iya. Tapi kan kita udah bahas nih tadi soal penjelasan jurusannya, terus juga penjelasan hukumnya itu sendiri. Nah dari Kak Indah itu kira-kira ada rasa menyesal nggak masuk ke hukum ini? Oke.
Oke, kalau menyesal sih alhamdulillah karena aku planning mau masuk ke hukum itu udah dari kelas 1 SMA. Jadi kayak Wow, jadi udah mateng ya ya, persiapannya. jadi dari SMA itu memang udah nyiapinnya untuk masuk ke fakultas hukum, dan Heeh. masuk ke fakultas hukum pun sesuai dengan ekspektasi aku. Ya, makanya Ekspektasi tadi kamu. sebelum teman-teman masuk milih jurusan, itu dilihat dulu perspektif kedepannya mau gimana. Karena menurut aku perspektif yang aku mau itu memang ada di hukum, ya pasti aku tidak menyesal. Nah, terkadang banyak siswa-siswi yang dari SMA itu salah pilih jurusan, merasa salah pilih jurusan. Iya, Ya, itu karena sering banget sih. karena mereka belum cari tahu dulu nih mau kemana perspektif kedepannya. Pas sudah masuk mereka baru merasa itu kayaknya bukan tempat Iya, aku makanya benar-benar. didalami dulu. Misalnya hukum itu bisa jadi apa aja ya, bisa ke swasta atau enggak, apa bisa di pemerintahan aja, itu teman-teman bisa cari tahu. Iya, gitu. aku setuju sih. Maksudnya tuh sekarang banyak banget yang kayak apa ya, untuk tes mungkin ya, tes Iya, dan jalur benar. undangan tuh mereka suka asal pilih jurusan. Betul, yang penting keterima Yang katanya. penting keterima, nanti pas udah keterima mereka baru nyesel Iya, karena nggak betul, cocok. betul. Gitu, Nah, itu memang harus dihindari sih ya. Iya. Terus selama Kak Indah, berarti udah semester berapa nih? Semester 4 ya? Semester 4 masuk ke semester 5. Mau masuk ke semester, oh iya Iya, udah akhir udah ya, mau akhir. masuk ke semester Iya, 5. Itu gimana Kak pengalaman Kakak selama udah 4 semester di Unila, khususnya di Fakultas Hukum? Itu ngapain aja sih Kak kuliahnya? Nah, kalau di fakultas hukumnya sendiri nih ya, kita bahas dari ranah fakultas. Menurut aku ilmu yang paling bagus itu saat kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sendiri-sendiri. Iya. Nah, di tengah era politik yang wow banget Lagi ini, memanas ya lagi sekarang. memanas banget, pemahaman-pemahaman tentang hukum itu mulai aku bawa ke kehidupan aku. Jadi pada saat aku melihat contohnya MBG yang tadi aku mention, MBG itu kewenangannya siapa sih sebenarnya? Kan banyak, kalau ada yang keracunan, ada yang apa itu, Iya. kita lapornya kemana ya? Terus yang harus bisa bertanggung jawab itu siapa? Nah kan, Benar. ya banyak yang bilang ya pemerintah daerahnya, karena kan itu udah walaupun dari pusat tapi dari pemerintahan daerahnya yang melakukan pekerjaan tersebut. Iya, Tapi benar-benar. itu salah satu yang salah guys, karena MBG walaupun sudah dibagi-bagi per daerah, tapi tetap aja karena itu merupakan kewenangan dari pusat, jadi pertanggungjawabannya pun sebenarnya kita bisa ambil dari pusat. Nah, hal-hal kayak gini yang aku dapetin dari Fakultas Hukum itu bisa aku terapkan untuk melihat dunia politik yang sekarang. Jadi aku melihat politik sekarang itu tidak mudah terbawa arus, tidak mudah untuk percaya satu sisi, tapi aku bisa lebih general gitu. Apalagi kakak ini anak hukum ya. Iya, benar. Berarti harus memahami bagaimana kasus tersebut terjadi gitu Iya, kan. betul. Karena aku lihat banyak banget sih, mungkin lagi marak-maraknya mahasiswa demo tapi mereka itu tidak tahu gitu. Iya. Tidak tahu apa yang harus demokan gitu. Iya, Pemahaman betul. mereka tuh salah terhadap kesalahan pemerintah Iya. gitu. Sebenarnya demo itu aku sangat setuju, bagus banget. Cuman demo bukan hanya teriak-teriak, tapi demo itu ada susunan acaranya, bisa dibilang ada Berdialog rodonnya, ya. ada berdialognya. Bagaimana kita supaya aspirasi kita itu bukan hanya membuat kerumunan atau mengganggu lalu Membuat lintas yang ada ya, kerusuhan. yang ada di daerah masing-masing, tapi bagaimana suara yang kita resahkan itu benar-benar terdengar, tersampaikan. Dan peran mahasiswa, siswa, siswi, pokoknya masyarakat yang ada di Indonesia ini itu memang penting banget untuk bersuara jika pemerintahan sudah mulai keluar dari jalurnya. Karena kan kita masyarakat sebagai pengingat dan juga sebagai untuk warningnya supaya pemerintah itu tetap ada di jalur yang benar gitu. Oke. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu universitas terbaik lah bisa dibilang di Indonesia, Ya. merupakan mahasiswa hukum Ya, yang betul. aktif. Mungkin kakak sendiri udah Ya. pernah denger ya Ya. cerita ini. Ya. Sekitar ada 16 remaja ya, 16 mahasiswa laki-laki membuat chat di grup gitu, grup chat yang dimana mereka ini itu sebenarnya masing-masing itu punya ini Kak, punya apa ya bahasanya itu, dipandang lah oleh mahasiswa hukum di fakultas hukum di universitas tersebut karena mereka mempunyai jabatan sebagai ketua, kepala gitu-gitu. Nah, mereka ini melakukan bahasanya tuh pelecehan seksual
tapi melalui isi chat gitu. Dan juga patut dipertanyakan kenapa kok anak hukum itu bisa melakukan hal seperti itu yang seharusnya agak dipertanyakan ya Kak. Seharusnya mereka lebih bisa paham. Iya, karena mereka tuh yang menegakkan hukum loh nantinya. Iya, benar. Ya, Kenapa bisa kayak gitu? Iya, kalau dari Kak Indah sendiri gimana tuh tanggapannya, kan tuh viral banget pas itu Iya, Kak. itu sangat-sangat viral. Sebenarnya sangat disayangkan karena itu termasuk mereka pelaku KS ya, kekerasan seksual. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu kronologinya gimana, tapi sebalik lagi mungkin aku juga bisa melihat sebagai sudut pandang duta genre nih ya Kak ya. Oh iya, ini tadi udah sempet lihat nih kayaknya kok ada selempang-selempang duta genrenya. Iya, sebagai duta genre sebenarnya kekerasan seksual itu salah satu permasalahan yang paling marak dialami oleh remaja sekarang. Baik yang berperan sebagai pelaku ataupun ada yang menjadi korban dari KS itu sendiri. Benar sekali. Nah, kenapa seharusnya mahasiswa yang harusnya paham terhadap hukum tadi malah melakukan hal tersebut, perilaku yang tidak sesuai dengan hukum? Itu menurut aku karena balik lagi mereka terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang menjadi-jadi. Jadi mereka diawali dengan mungkin kayak ya udah sih itu kan bercanda iseng, menyepelekan. Iya benar-benar, apalagi itu kan ada yang mungkin tuh masih tetap pro kontra Kak, walaupun ada terjadi seperti itu. Betul. Ada yang bilang ya udah loh, lagian tuh kan di chat aja. Iya, benar. Itu kan nggak melakukan langsung, padahal tuh sebenarnya tuh udah diedukasiin kalau pelecehan seksual tuh ada 2 jenis, non verbal dan verbal. Benar, dan kuncinya itu kan tidak ada konsen atau persetujuan dari pihak korban untuk dilecehkan atau untuk diimajinasikan seperti itu. Iya, benar. Jadi kalau kan mereka menyebutkan diam artinya setuju. Tapi dalam hukum diamnya tuh diam bagaimana dulu, karena diam berarti setuju itu tidak bukan berarti memperbolehkan dirinya untuk dilecehkan seperti itu. Jadi itu salah satu yang salah. Makanya kalau di KS itu aku punya program Kak, namanya apa tuh, boleh di-spill dong? Sahabat Edukasi dan Perlindungan Remaja dari Kekerasan Seksual. Nah, jadi pas banget ya topik ini. Benar. Jadi yang selalu aku tanyakan ke audiens pada saat aku menyampaikan tentang program ini, sebenarnya korban itu salah atau enggak sih? Kenapa setiap ada kasus kekerasan seksual, hal yang negatif itu malah ada di korban? Korban yang malah dipandang lebih negatif dibanding pelaku. Iya benar. Nah, jadi itu salah satu pemahaman yang tidak tepat yang menurut aku harus dipahami oleh khalayak umum, kalau korban itu tidak bersalah. Yang namanya korban, ya dia pasti mendapatkan kerugian-kerugiannya itu sendiri. Iya gitu. Pasti kerugiannya baik secara mental, secara fisik. Traumanya itu loh Kak, kasihan banget. Aku juga sempat baca itu di TikTok, nonton di TikTok dan Instagram gitu, ketika korban itu mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, itu terkadang komentarnya tuh masih kayak, loh ya salah kamu, kenapa kamu pakai baju kayak gitu? Gitu. Benar. Iya. Fun fact guys, walaupun memang ada situasi yang dimana kita harus menjaga bagaimana cara berpakaian, tapi mungkin kalian seharusnya pernah lewat sih di kalian salah satu apa tuh? Media besar, aku lupa medianya pernah tapi dia di situ menunjukkan pakaian-pakaian korban KS. Aku sempat lihat. Bahkan ada yang pakai baju bayi Kak. Iya benar, kayak itu kan tidak seharusnya dengan pakaian sopan, itu kan masih terbilang sopan, tidak mendapatkan perilaku yang tidak baik seperti itu. Nah jadi kalau ada, itu salah satu pemahaman yang salah yang harus kita berikan, harus diperbaiki, karena baju itu bukan harus yang bisa dikontrol, tapi kita harus bisa mengontrol pikiran kita masing-masing. Jadi kayak aku juga sempat baca edukasi anak kamu, edukasi anak laki-laki kamu. Edukasilah yang ini, jangan mengatur orang lain untuk pakaian, karena kuncinya bukan di situ. Iya, jangan mengatur cara berpakaian orang lain ya Kak. Iya betul. Berpakaian sopan tuh penting, tapi
sekarang itu kan berpakaian tuh bebas, orang bebas berekspresi, berekspresi. bebas berpakaian, dan itu tuh jangan dijadikan alasan sebagai orang untuk melakukan pelecehan seksual. Jangan dialasan sebagai alasan pembenar. Iya, benar sekali. Iya. Karena kan tuh sekarang ada pembelaan ya. Ya lagian lo pakai bajunya kebuka, lagian lo pakai bajunya nggak bener, ya pantas aja lo dilecehin. Orang-orang kan kayak gitu. Itu nggak benar sih Kak. Bahkan iya benar sekali Kak. Bahkan aku pas itu lihat, aku sempat nonton live-nya lah. Nonton live-nya. Ada cewek pemberani banget Kak. Dia padahal dia tuh kemungkinan dia tuh korban Kak. Iya, betul. Dia tuh memberikan speech, walaupun mungkin ya dia tuh rasa takut, deg-degan, tapi dia berani untuk berhadapan di semua orang, dan di 16 pelaku pelecehan seksual tersebut dia ngomong rasa kekecewaan dia terhadap mereka semua, padahal mereka ini sebagai apa ya? Sebagai pemimpin, sebagai teman gitu. Harusnya tuh mereka memberikan edukasi yang baik, bukan malah mereka menjadi pelaku tersebut gitu. Iya, betul. Terus pas aku lihat komentarnya kok begini, kayak lihat Malah aja memberikan, pantas aja dipelecehin orang dia pakai bajunya kayak gitu. Memberikan pandangan-pandangan negatif terhadap orang yang berani bersuara tentang KS. Iya Kak, bener banget. Nah, itu dia salah satu dari kasus fakultas ternama lah. tersebut yang bisa dijadiin menurut aku salah satu pelajaran. Karena kenapa kita di situ menuntut keadilan yang seadil-adilnya untuk para pelaku, karena itu kan fakultas yang besar. Jadi takutnya jika fakultas tersebut tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan yang seharusnya hukum yang berlaku, malah nanti jika terjadi KS lagi ada yang kayak ya udah sih, orang yang kemarin aja cuma gitu doang, yang ada kemarin pembenaran aja cuman ini kena skorsing ya, kalau skorsing selama 1 bulan. 1 bulan ya. Terus apa yang lo harapin? Takutnya hal tersebut diterapin Kak. Iya, diterapin, dan para korban malah takut untuk bersuara. Benar. Sedangkan kan sebenarnya kita harus ada di pihak korban, bukan pihak pelaku. Iya, setuju. Iya. Dan itu salah satu yang pengen aku tanyakan sebenarnya. Sekarang kan udah redup nih beritanya. Nah, dan abis dari berita itu muncul banyak lagi berita-berita tentang kekerasan seksual yang lain di fakultas yang lain. Iya, sumpah banyak banget sekarang. Iya. Tapi malah contohnya di salah satu fakultas yang nyanyi ya, ada nyanyian. Aku tidak bisa menyebutkan nama aku tahu nyanyian. Mereka mempunyai himne ya kalau nggak salah. Himne. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk KS juga, tapi dalam seksual verbal yang merendahkan, melecehkan perempuan. Tapi mirisnya ada beberapa orang yang mengatakan kalau di fakultas yang terkenal tadi yang ada 16 pelakunya itu ya itu salah, tapi dia yang ini ya kan itu himne beda. Nah, jadi berarti pertanyaannya apakah sepantasnya himne itu melecehkan perempuan? Pertanyaan netizen ini atau masyarakat paham terkait korban itu atau tidak, atau malah hanya ikut-ikutan saja. Iya, benar. Nah, jadi mungkin itu salah satu perspektif yang harus dibenarkan, bahwa ya semua yang sudah merendahkan baik secara fisik, mental, ataupun hanya melalui sosial media, yaitu termasuk pelecehan atau kekerasan seksual yang perlu kita tidak melakukannya, atau perlu korban itu harus kita bela gitu. Itu salah satu misunderstanding ya yang harus kita tekankan. Jadi bukan hanya karena ya kita ikut-ikutan aja, tapi memang kita harus menjadi seorang yang peduli atau melek terhadap kekerasan seksual tadi. Oke, itu berarti kayak kita harus take notes 2 ya Kak Indah ya. Yang pertama, kekerasan seksual baik secara verbal non verbal itu tetap kekerasan seksual. Mau kamu melakukan kekerasan seksual di chat, merendahkan perempuan di chat, catcalling dan lain sebagainya, itu tetap kekerasan seksual dan bisa ditindak pidana. Betul. Udah banyak banget nih ya. Kita udah bahas tadi soal pelecehan seksual yang mungkin memang udah marak banget. Udah marak banget sekarang. Nah, kita mungkin balik lagi masuk ke soal fakultas hukumnya nih. Nah, kalau fakultas hukum itu ada slogannya Viva Justitia. Oh iya, boleh dijelasin dong Kak. Nah, Viva Justitia itu dimana langit dijunjung, di situ hukum harus ditegakkan, intinya gitulah. Jadi
slogannya Viva Just, anak FH itu pasti Viva Justisia. Iya, biasanya tuh ada juga kalau misalnya kelihatan anak FH tuh Instagramnya tulis bionya tuh kayak gitu Kak. Viva Justisia. Iya. Ya, karena Dan itu, juga Kakak tahu ini nggak sih? Ya pasti tahu dong anak hukum. iya. Dewi Dewi, ya aku lupa sih itu nama Dewinya apa, tapi yang tutup mata dan dia Dewi megang, Keadilan. ya dia nama latinnya aku lupa, tapi ya benar Dewi Keadilan. Jadi kenapa dia tutup mata, tapi dia sambil pegang timbangan, itu supaya kalau hukum itu tidak memandang apapun. Jadi kita harus adil. Itu Iya, benar. filosofinya kayak gitu. Iya bener sih, semoga tuh ya begitulah ya. Semoga hukum yang para penegak hukum yang sedang harus ini berlaku loh. bisa benar-benar mencerminkan ya, seperti Dewi Keadilan menjalankan apa ya, dirinya tuh sebagai penegak keadilan dengan baik. Ya, Itu sih. betul. Karena sangat disayangkan ya, terkadang tuh ada beberapa juga yang apa ya, bahasanya mungkin gampangnya nakal lah ya Kak. Iya, betul. Karena tuh mereka tuh beranggapan padahal hukum itu tuh udah apa ya, sakral banget loh. Iya. Tapi banyak yang tidak melakukan sesuai yang seharusnya. Itu dia. Keluar dari jalurnya. Iya, bahkan Kakak mungkin pernah dengar tanda kutip hukum itu bisa dibeli. Iya, benar. Itu salah satu Apa tuh? yang berkembang di masyarakat, kalau hukum itu bisa dibeli. Ya, tapi makanya tuh kita di sini sebagai mahasiswi dan mahasiswa harus berupaya untuk menghapus pandangan negatif tersebut, karena di hukum kita harus bisa menjadi penegak hukum yang baik tadi. Iya, dan diharapkannya angkatan Kakak dan juga pokoknya Gen Z nih yang berkuliah di hukum, setelah lulus dan menjadi orang hukum nih, itu harus berlaku dengan sebaik-baiknya, terus menjalankan tugasnya dengan sesuainya gitu ya, jangan sampai melenceng gitu teman-teman. Gitu. Betul. Kita masuk lagi nih ke hukumnya. Kira-kira ada nggak sih Kak skill spesifik yang harus teman-teman punya nih, kira-kira kalau misalkan mereka tuh mau masuk hukum Kak? Oke. Nah, kalau skill Spesifiknya. yang spesifik khusus untuk anak hukum sih menurut aku itu ini masuk ke genre juga, itu life skill yang ketiga. Apa tuh? Itu berpikir kritis. Berpikir Karena kritis balik ya. lagi di FH itu kita tidak menghafal, tapi kita harus memahami paradigma kasus itu, bagaimana cara untuk menyelesaikannya supaya adil. Gitu. Jadi salah satu keterampilan hidup yang menurut aku harus dimiliki oleh anak hukum atau teman-teman pelajari yang berminat untuk masuk hukum itu ya keterampilan hidup berpikir kritis, karena di situ kita bakal menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang lumayan rumit. Gitu. Jadi kita kemampuan berpikir kritis kita bakal banget diuji, harus dilatih terus ya Kak. di situ. Terus Kak Indah tuh selama kuliah di hukum seru gak? Seru banget pastinya, karena balik lagi ini memang sesuai dengan jurusan yang aku mau Iya, dari kamu SMA. pengen banget ya. Iya. Jadi pada saat aku masuk ke hukum itu, oh iya berarti contohnya hakim itu kenapa bisa jadi hakim yang harus dihormati oleh ya kan itu tertinggi tuh hakim. Nah itu kayak ternyata jadi hakim itu memang gak sesusah itu. Dia harus bisa filsafat, dia harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan ilmu-ilmu yang ilmu yang ada dan itu menurut aku jadi paham, oh wajar kalau hakim itu memang harus dihormati yang paling tertinggi, karena untuk jadi ke hakimnya tuh susah, step by stepnya susah ya Kak. Susah gitu. Tapi kalau dari Kak Indah sendiri mau gak jadi hakim? Untuk sekarang sih aku lebih tertarik untuk masuk ke dunia korporat law tadi. Ya, jadi mungkin planning karir aku masih ke arah situ. Oke. Tapi kita tidak tahu ke depannya Nggak nanti tahu ya ke depannya. Iya, pas pemilihan jurusan tiba-tiba aduh bisa kayaknya nih, aku pengen yang ini deh ya, gitu. Itu lihat nanti. Tapi mungkin kalau untuk sekarang kepikirannya ke situ sih ya ke Kak. korporat law tadi. Terus Kak Indah kalau misalkan di kuliah kan tadi katanya seru banget tuh. Nah di kuliah tuh Kak Indah tuh biasa lebih teori atau ada praktek nih untuk menyelesaikan kasus-kasus gitu, ada nggak? Oke, kalau aku sih mungkin skill bagaimana aku belajar untuk memahami sesuatu gitu ya. Mungkin kalau aku pribadi aku lebih paham atau lebih pakem kalau langsung ada contoh
kasusnya. Iya. Nah itu kan menurut aku kayak lebih bisa dipakai di kehidupan sehari-hari aja. Iya Contohnya tadi sih. kayak MBG, bagaimana cara kita melihat MBG dari sudut pandang anak hukum, Mm-mm. kewenangannya ada di mana, yang lain-lain sebagainya. Perpajakan, itu kita ngeliat pajak itu, oh ya berarti pajak ini gini. Itu aku lebih suka kalau pada saat dosen menjelaskan itu langsung dikasih kasus nyatanya. Studi kasusnya Iya, lah studi ya kasus Kak. nyatanya. Jadi kita pemahaman kita terhadap isu-isu yang ada di media sosial sekarang itu bisa lebih terbuka gitu. Jadi oh berarti karena anak hukum berarti harus lihatnya ya nggak 100% salah, bisa aja ada alasan-alasan lain di baliknya itu ya. Iya, Nah, kan tadi katanya seru banget tuh. Kira-kira ada nggak Kak yang Kakak inget tugas kuliah nih yang kayak bikin Kakak, iya aku bangga banget ya aku bisa ngerjain ini gitu. Ada nggak sih Kak? Oke, kalau tugas kuliah yang bikin bangga banget itu Apa? sebenarnya hukum HI atau hukum internasional itu tergolong susah. Tapi entah kenapa aku malah suka juga. Malah kayak pas tiap HI itu yang walaupun ya Allah tapi tetap aja salah satunya itu hukum laut. Hukum laut? Ya, di hukum laut itu pernah ngebahas tadi batas-batasan laut yang harus lintas aku jadi lupa aku tapi pokoknya Maksudnya yang harus batasan tentang batasan-batasannya. Kalau ada hukum laut damai, nah itu kan biasanya karena kebetulan aku dapat dosennya itu yang ujiannya lisan. Jadi habis jadi aku ujian lisan dan aku bisa menjawab semua pertanyaan itu, menurut aku bangga banget. Karena yang segala yang dosen itu tanyakan ya kasus-kasus konkret, yang kasus-kasus nyata gitu. Iya, jadi kayak karena emang kamu suka dapat studi kasusnya langsung. Ya, jadi pas bisa jawab itu ada kepuasan diri ada sendiri. Kayak oh my god bisa nih gitu. Apalagi di antara mahasiswa itu hukum HI lumayan susah. Jadi pada saat tapi aku bisa kok ngejawabnya, ya itu kayak kepuasan pribadi aja. Nah, terus Kak, selama kamu kuliah di hukum nih, ada nggak sih stereotip gitu yang melekat di anak hukum? Oke, stereotipnya anak hukum. Ini balik lagi di awal tadi, anak hukum itu hafal pasal. Iya. Bahkan aku mungkin juga awalnya ngiranya anak hukum hafal pasal semuanya, kayak kan pasal banyak banget ya. Nah, jadi kadang-kadang ini ada yang KS nih, dia di anak-anak di bawah hukum. Itu pasal berapa aja? Coba sebutin. Gak gitu lah. Gak gitu caranya. Gitu. Kita hanya paham kalau kekerasan seksual itu UU TPKS. Nah itu kita hanya abis itu baru kita harus memahaminya lagi gimana tergantung kasusnya. Jadi kita bukan menghafal, tapi kita memahami struktur dari pasal-pasal itu tersebut. Jadi lebih enak aja. Tapi bukan menghafal ya guys. Jadi kalau ada temennya yang fakultas hukum, jangan tiba-tiba disodorin, ini pasal berapa? Karena itu banyak banget. Tanya aja kira-kira ini apa ya, Ndah gitu. Peraturannya itu mengacu kemana? Jangan ditanya pasal berapa, karena kita bukan menghafal. Mungkin ada beberapa, aku pun hafal beberapa pasal. Beberapa yang ini ya. Ya memang yang beberapa dasar itu dihafal, tapi tidak semuanya. Nggak semuanya harus dihafal. Ya, jadi hanya beberapa pasal aja yang memang harus dihafal ya. Iya, yang penting hukum itu harus memahami lah ya. Iya, karena kita memahami, bukan menghafal. Nih tadi aku sempat lihat, kan aku udah sempat mention nih selempangnya dari Duta Genre Unila. Kakak jadi ini selain di hukum, kakak juga aktif di menjadi tingkat universitas. Duta Genre. Itu ngapain aja sih Kak? Nah, balik lagi karena tadi aku sudah mendengarkan program Sapa ya. Iya. Itu salah satu alasan mengapa aku mengangkat isu kekerasan seksual di kalangan remaja, karena agak sesuai dengan background yang aku punya, yaitu fakultas hukum tadi. Jadi kan di KS itu jika korban ingin melaporkan, banyak yang takut nih Kak. Iya benar Kak. Takut langsung ke judge, takut ke judge, takut ke aparat yang memang ini mereka malah takut. Jadi aku hadir di situ sebagai jembatan untuk jika memang ada korban yang hanya ingin bercerita, hanya ingin punya rumah yang aman untuk dia bercerita, itu bisa cerita ke aku. Dan tapi kalau ada korban juga yang mau untuk mentindaklanjuti dari apa yang dia rasakan, aku bisa menjadi jembatan untuk ke pihak yang berwenang. Oke, berarti kakak ini tuh selain menjadi wadah tempat untuk cerita,
kakak juga udah ada ini ya, jembatan gitu Jembatan. untuk ke orang hukumnya langsung. Betul. Wow. Ya, menggunakan background aku dari hukum, jadi agak sedikit paham tentang kekerasan seksual itu gimana. Jadi aku bisa bantu di situ sebagai salah satu peran aku sebagai duta genre. Gitu. Mungkin teman-teman di rumah yang kalau misalkan entah ada temennya atau dari kalian sendiri ingin curhat tentang mungkin kalian menjadi korban atau kalian juga ingin cerita-cerita ya Kak, betul. tentang supaya pemahaman kalian tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual tuh lebih mantap, itu kakak kalian boleh tanyain ke Kak Indahnya langsung. Iya, betul banget. Bisa dihubungin di mana Kak? Instagram. Indah Karahma Umar _ Boleh nanti untuk teman-teman bisa hubungin Kak Indahnya langsung. Iya. Gitu. Atau aku kalian Kak, kayaknya di sekolah aku butuh edukasi nih tentang KS nih, kekerasan seksual, itu boleh banget di DM, nanti aku akan hadir di situ sebagai pemberi edukasi. Pemberi materinya ya. Karena aku berharapnya Kak Indah tuh bisa memberikan materi gitu kepada khususnya institut pendidikan yang ada di Lampung. Semoga ya Kak. Sampai jadi satu periode ya Kakak ini ya. Iya betul, satu periode. Mungkin boleh tuh Kak berkeliling Lampung ya. Apalagi juga aku berharapnya sih mungkin aku kasih masukan Kakak bisa memberikan materi-materi tersebut ke sekolah-sekolah yang agak sulit dijangkau teknologinya. Betul. Ya, itu sudah berjalan sih sebenarnya. Oh iya, benar? Ya, karena Sapa itu ada bagian episodenya menyapa. Jadi kemarin aku udah salah satu menyapa SMA yang ada di Teluk, SMA yang bisa dibilang siswa-siswinya kayaknya harus diberikan edukasi terkait tentang KS tadi. Jadi aku hadir di situ sebagai bukan role model, bukan juga, tapi sebagai teman yang sedikit memberikan insight tentang KS tadi gitu. Semoga nanti kedepannya setelah ini kakak bisa memberikan insight-insight lagi ya kepada adik-adiknya, mungkin dari SD juga bisa langsung dikasih kan Kak gitu. Betul. Kemarin kita sudah ada planning untuk ke SD karena kan ini menyapa itu lumayan, seminggu itu bisa bilang aku sekali menyapa-nyapa kayak gitu. Jadi mungkin tunggu aja, siapa tahu malah sekolah kalian bisa aku datengin. Iya, boleh. Karena kemarin juga di podcast episode sebelumnya itu ada Duta Genre juga Kak yang datang ke sini. Siapa tuh Kak? Namanya Aulia Zahra. Oh Zaza. Jadi kayak kalian ini memang satu program Duta Genre tapi berbeda ininya Kak. Iya, jadi Genre kan program dari Kementerian Kemendikbangga, KKBN. Nah, kami hadir sebagai role modelnya. Dan role model gitu. Role model, tapi kalau hadir di antara teman-teman kita manggilnya teman sebaya aja. Jadi setiap duta itu mengangkat isu-isunya advokasi masing-masing. Kalau Jaja kemarin kalau aku tidak salah dia mental health. Iya. Ya, sesuai dengan ini ya. Dan karena aku punya background fakultas hukum tadi, jadi aku milih KS. Dan ada sedikit berita nggak enaknya di Lampung Kak. Peningkatan kekerasan seksual itu hampir menyentuh 50%. Hah, demi apa Kak? Simponi PPA. Itu berdasarkan dari Dinas PPA. Jadi itu salah satu alasan mengapa aku memilih kekerasan seksual sendiri untuk menjadi advokasi aku untuk diselesaikan, karena kalau makin banyak orang yang menormalisasi sebenarnya tidak normal, takutnya malah menjadi normal baru yang tidak benar. Jadi aku hadir di sini untuk meluruskan kalau kayak catcalling itu sebenarnya pelecehan seksual, maksudnya ke KS bisa ditindak pidana juga ya Kak. Mendapatkan komentar tidak senonoh itu termasuk KS, tapi ya melalui media sosial. Jadi harus supaya remaja nanti bisa menjadi sehat, cerdas, ceria gitu. Jadi semoga dengan kakak hadir nih sebagai role model ya, model Duta Genre yang membawa isu-isu tentang kekerasan seksual. Semoga di Lampung setelah kakak hadir peningkatan itu berturun drastis ya teman-teman. Karena pelecehan seksual ini bukanlah hal yang sembarang, bukan hal yang gampang diatasi. Karena
dampak kepada korbannya sih Kak. Iya benar. Dampak kepada korbannya baik secara fisiknya, secara mentalnya juga, karena dia bakal mengalami trauma yang tidak akan berhenti. Iya betul, dan pastinya itu bakal mengganggu transisi kehidupannya dia jadi memiliki kualitas hidup yang menurun dibanding sebelum dia terkena KS tadi gitu. Jadi dengan hadirnya aku di sini bukan hanya sebagai tempat pelindung bagi korban, tapi juga mencegah para siswa-siswi yang ada di Lampung untuk tidak menjadi pelaku. Karena itu yang menurut aku harus ditekankan. Kita bukan hanya melindungi korban, tapi kita juga menciptakan generasi yang melek terhadap KS dan tidak mau menjadi pelaku dari KS itu. Berharapnya gitu ya Kak. Semoga Lampung semakin menurun ya tingkat kekerasan seksualnya gitu. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan kalian coba-coba untuk melakukan kekerasan seksual gitu. Dampaknya sangat berat dan juga pasti baik dosa dan juga tindakan hukum itu berjalan. Iya betul. Keren banget nih, kita udah bahas banyak banget ya. Dan juga pas banget ya kita membahas soal dunia perkuliahan hukum dengan orang yang memang sekarang lagi terjun nih ya menghadapi kekerasan seksual gitu. Nah, kira-kira dari Kak Indah sendiri pasti teman-teman termotivasi dong untuk masuk ke jurusan hukum nih, khususnya di Universitas Lampung ya Kak. Kira-kira Kakak ada nggak sih kesan-kesan nih, kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang mau berkuliah di hukum? Oke. Mungkin tadi aku juga udah sempat mention sedikit tentang planning karirnya. Oke, karena di Fakultas Hukum itu tadi fakultas yang besar dan salah satu fakultas yang terbaik ada di Indonesia. Iya benar. Jadi saran aku bagi siswa-siswi yang ingin masuk ke Fakultas Hukum itu punya planning karir yang jelas. Kayak aku tadi sempat mention kayaknya lebih ke arah corporate law. Jadi nanti UKM yang diikutin itu kan ada banyak nih UKM di Fakultas Hukum. Itu juga berarti dari UKM tersebut kita ngarahnya yang bisa untuk membantu kita ke corporate law tadi. Kalau mau masuk ke pemerintahan berarti aktivitasnya atau UKM yang diikutin juga yang bisa membantu kita, mempermudah kita untuk masuk ke dunia pemerintahan tadi. Jadi mungkin saran aku teman-teman bisa mulai planning karirnya, mau kemana habis dari Fakultas Hukum. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada yang merasa kayak aku salah jurusan nih, tidak ada kayak gitu. Wah gitu. Keren banget sih. Terus satu lagi nih Kak. Apa tuh? Kan tadi mereka nih pasti termotivasi, gimana sih caranya sekeren Kak Indah nih. Yang walaupun kuliah di hukum yang mungkin bisa dibilang hektik juga ya Kak, tapi juga tetap balance nih, seimbang dengan kegiatan Kak Indah sebagai anak duta genre gitu kira. Coba dong Kak kasih motivasi buat teman-teman di rumah supaya mereka ini mau menjadi kayak untuk aktif, untuk melek nih terhadap isu-isu yang sekarang. Ya, aku salah satu quotes yang paling aku suka itu dari ini ada yang ngomong sebenarnya nggak ada yang sibuk, cuman kita yang nggak bener aja ngatur waktunya. Tidak ada aku pun nggak sibuk sebenarnya, cuman ya aku mengatur waktunya itu dengan baik. Jadi teman-teman pasti berpikiran nanti sibuk jadi mahasiswa plus aktif sebagai duta atau sebagai masuk UKM ataupun magang dan lain kegiatan yang lainnya. Itu sebenarnya tidak ada kata sibuk, tapi bagaimana teman-teman bisa memanage waktunya sebaik mungkin. Gitu. Mantap tuh, boleh di take notes teman-teman di rumah. Jadi dari sekarang mulai untuk punya planning waktunya itu dengan baik. Jadi memanage waktu dengan yang pastinya karena kita dan salah satu yang aku tanamin ke diri aku, walaupun aku sebagai duta genre aktif di organisasi sebagai kasubit dan yang lainnya, prioritas pertama kita dikuliahkan oleh orang tua pastikan untuk lulus tepat waktu. Ya, jadi itu prioritaskan yang pertama. Jangan udah keasikan di dunia di luar kampus, kita malah menyepelekan yang seharusnya. Yang seharusnya kita laksanakan. Jadi prioritas itu tetap kuliah yang pertama. Kuliah yang pertama. Baru disusul dengan yang lain gitu. Pokoknya kuliah yang pertama, tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk beraktivitas juga itu boleh diambil ya Kak. Karena relasi juga
Benar, relasi memang tidak Penting hanya ya tidak bukan hanya lewat UKM ataupun lewat sebagai duta ataupun yang lainnya, memang banyak relasi. Tapi salah satunya mungkin kalian bisa mendapatkan relasi yang bisa membantu kalian di kemudian hari itu ya melalui cara-cara seperti ini, aktif di luar kelas dan aktif di luar perkuliahan gitu. Oke, wow, banyak banget nih insight yang kita dapat dari Kak Indah. Wah, makasih banyak loh Kak udah memberikan insight yang baik kepada aku, kepada teman-teman di rumah. Semoga program kerja Kakak lancar ya sama satu periode dan Ya. juga semoga beramanah untuk teman-teman semua Iya, gitu. Semoga betul. juga Lampung semakin maju ya Kak. Amin. Terus juga semakin aware terhadap isu-isu negatif, Iya, isu-isu betul, isu remaja. negatif, pelecehan seksualnya berkurang gitu. Keren banget. Yeay. Terima kasih banyak ke Kak Indah Terima udah kasih. mau mengisi podcast kita pada hari ini. Sharing-sharing banyak nih ya yang bagus-bagus gitu dan bisa kalian catat terus juga kalian terapin di kehidupan kalian. Iya. Makasih teman-teman udah menonton podcast kita pada hari ini dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen dan subscribe. See you di next video. Dadah.